Di balik aroma gurih kuah bakso yang selalu dipadati antrean pelanggan setiap malam, tersembunyi rahasia kelam tentang racikan bumbu bernoda darah dan ketagihan gaib yang perlahan menggerogoti jiwa manusia. Ketika rasa lapar pembeli berubah menjadi kesetanan dan keserakahan sang suami mulai mengincar nyawa darah dagingnya sendiri, ritual penglaris itu tak lagi sekadar meminta imbalan, ia menagih tumbal secara utuh. Lantas, sampai kapan rahasia amis ini bisa tersembunyi sebelum iblis yang dipanggil datang untuk meremukan seluruh kehidupan mereka tanpa sisa? Malam makin larut, tetapi bau amis yang menyeruak dari sudut dapur belum juga menguap. Ratna duduk meringkuk di atas lincak bambu yang sudah berderit pasrah menahan beban tubuhnya. Tangan wanitanya yang gemetar mengelus pelan perut bagian bawahnya. Ada rasa nyeri yang menusuk secara berkala. Rasa sakit yang seharusnya disambut dengan kehangatan dan kebahagiaan. Di dalam rahimnya, sebuah kehidupan baru mulai bertunas. Usia kandungannya baru memasuki bulan kedua. Sebuah rahasia kecil yang bahkan belum sempat ia rayakan. Namun tidak ada ruang untuk kebahagiaan di dalam rumah berdinding papan yang lapuk ini. Di meja kayu yang berada di tengah ruangan, lembaran-lembaran kertas merah berstempel toko kelontong dan catatan utang menumpuk tanpa rapi. Setiap lembar kertas itu ibarat vonis mati yang pelan-pelan mencekik leher mereka. Langkah kaki yang berat dan kasar terdengar mendekat dari arah pintu depan. Joko masuk tanpa mengucapkan salam. Wajah pria itu kusam, matanya merah berurat, dan napasnya memburu berbau tembakau murah. Ia melempar mantel plastiknya yang basah oleh air hujan ke sembarang tempat. Masih belum tidur, suara Joko terdengar parau dan dingin. Tidak ada sedikit pun nada perhatian dalam kalimat itu. Ratna mendongak pelan, mencoba menyembunyikan wajah pucatnya. "Belum, Mas. Perutku agak sakit dari tadi." Joko tidak menjawab. Ia berjalan mendekati meja, melirik tumpukan surat tagihan, lalu memukul permukaan kayu itu dengan telapak tangannya hingga cangkir seng di atasnya berdenting keras. Ratna terlonjak kaget. "Sakit terus yang kamu pikirkan," bentak Joko dengan mata melotot. "Warung kita hari ini cuma laku 5 mangkuk, Ratna. 5 mangkuk, uang hasilnya bahkan tidak cukup untuk beli gilingan daging besok pagi, apalagi bayar bunga utang ke Pak Saman." Ratna menarik nafas panjang, berusaha menahan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. "Kita cari jalan lain, Mas. Mungkin besok racikan kuahnya kita ubah sedikit, atau kita coba pindah lokasi." "Jangan mengajari aku," potong Joko kasar. Pria itu maju 2 langkah, meremas bahu Ratna dengan sangat kuat hingga istrinya itu meringis kesakitan. "Aku sudah mencoba segala cara selama 3 tahun ini. Dari resep warisan ibuku sampai bumbu paling mahal di pasar, hasilnya apa? Orang cuma mampir sekali lalu tidak pernah kembali lagi. Warung bakso Sari Rasa ini sebentar lagi bangkrut. Tapi tidak perlu membentak seperti ini, Mas. Aku sedang mengandung anakmu," bisik Ratna dengan suara bergetar. Joko terdiam sejenak. Pandangannya jatuh ke arah perut Ratna, tetapi tidak ada kilat kasih sayang di matanya. Yang ada hanya tatapan kosong yang dipenuhi oleh keputusasaan dan rasa frustrasi yang teramat dalam. "Anak?" Joko terkekeh pelan, sebuah tawa aneh yang terdengar tidak memiliki rasa humor sama sekali. "Lahir ke dunia ini mau makan apa? Makan angin? Uang kita habis, Ratna. Kalau minggu depan kita tidak bisa bayar cicilan, rumah dan warung ini disita, kita jadi gelandangan." Ia melepaskan cengkeramannya dari bahu Ratna, lalu berjalan mondar-mandir di atas lantai semen yang dingin. Lampu minyak yang menggantung di langit-langit bergoyang pelan, menciptakan bayangan tubuh Joko yang memanjang dan meliuk-liuk di dinding kayu, menyerupai sosok asing yang menyeramkan. Ratna memeluk tubuhnya sendiri. Rasa dingin malam itu seolah menembus hingga ke dalam tulang-tulangnya. Ia tahu suaminya sedang berada di titik paling hancur, tetapi perubahan sikap Joko belakangan ini terasa terlalu asing. Pria yang dulu lembut kini berubah menjadi sosok yang mudah marah dan penuh dengan kegelapan. "Aku mau keluar sebentar," kata Joko tiba-tiba sambil meraih kembali mantel plastiknya. "Mau kemana, Mas? Ini sudah hampir tengah malam. Hujan di luar makin deras, tahan Ratna." Joko tidak mengindahkan pertanyaan istrinya. Pandangannya lurus mengarah ke pintu keluar.
Jangan tunggu aku, tidur saja. Aku ada urusan penting dengan Mbah Tuban. Mendengar nama itu, jantung Ratna berdesir hebat. Mbah Tuban adalah seorang lelaki tua yang tinggal di ujung desa, tepat di perbatasan hutan jati. Warga sekitar jarang ada yang berani mendekati kediamannya karena rumor tentang praktik ilmu hitam yang ia jalankan. Mas jangan, suara Ratna tertahan di tenggorokan. Kita memang butuh uang tapi jangan mendatangi tempat seperti itu. Itu tidak benar. Joko menoleh, memberikan tatapan paling dingin yang pernah Ratna lihat seumur hidupnya. Kalau cara benar tidak bisa memberi kita makan, maka cara lain harus dipakai. Jangan banyak bicara, Ratna. Cukup jalankan tugasmu sebagai istri. Tanpa menunggu balasan lagi, Joko membuka pintu kayu depan. Angin malam yang membawa uap air hujan segera menerobos masuk, memadamkan api kecil di dalam lampu minyak. Ruangan itu mendadak gelap gulita. Sebelum Ratna sempat menyalakan korek api, suara pintu tertutup rapat terdengar diiringi derap langkah Joko yang menjauh di atas tanah basah. Ratna sendirian di dalam kegelapan. Di luar, suara gemuruh petir bersahut-sahutan di kejauhan. Ia terduduk lemas di lantai, merasakan hawa dingin yang perlahan menjalar dari telapak kakinya. Dalam keheningan itu, napasnya terdengar begitu memburu. Tiba-tiba, rasa nyeri di perutnya kembali datang. Kali ini terasa jauh lebih tajam dari sebelumnya. Ratna meringis, sambil memegang erat bagian bawah perutnya. Ketika ia menggerakkan tangannya ke bawah, matanya menangkap sesuatu dalam remang cahaya bulan yang menembus celah jendela. Cairan pekat dan hangat perlahan mengalir basah menembus kain sarung yang ia kenakan. Flek pendarahan akibat kelelahan dan tekanan batin mulai keluar. Pada saat yang bersamaan, sudut dapur yang gelap terasa menjadi jauh lebih dingin dari biasanya. Bau amis darah segar yang menetes ke lantai kayu perlahan bercampur dengan aroma busuk yang samar, seolah ada sesuatu yang tak terlihat sedang berdiri di sana, mengamati darah itu dengan lapar dari balik kegelapan. Pagi belum sepenuhnya terbit ketika Joko melangkah masuk ke dalam rumah dengan pakaian yang basah kuyup. Wajahnya yang pucat nampak begitu teguh, memancarkan sesuatu yang sangat asing dan menakutkan. Di tangan kanannya, ia menggenggam erat sebuah kantong kain berwarna hitam pekat yang terikat tali benang wol. Bau kemenyan yang sangat tajam menyengat hidung melintasi pintu kayu yang setengah terbuka. Ratna yang masih terduduk lemas di sudut pembaringan terbangun begitu mendengar derit pintu. Wajahnya sangat pucat setelah semalaman menahan rasa sakit akibat pendarahan hebat pada bagian bawah perutnya. Kain sarung yang ia pakai masih meninggalkan bercak warna merah pekat yang sudah mengering. "Mat, kamu dari mana saja?" tanya Ratna dengan suara yang terputus-putus. Matanya memandang penuh ketakutan ke arah kantong hitam di genggaman suaminya. Joko tidak menjawab pertanyaan itu. Ia berjalan mendekati Ratna dengan langkah kaki yang sangat pelan dan tegas. Tatapan matanya lurus tanpa ada sedikit pun belas kasih atau rasa khawatir terhadap kondisi tubuh istrinya yang sedang lemah. "Buka kain sarungmu," perintah Joko singkat. Suaranya terdengar sangat dalam dan dingin, layaknya bisikan dari dalam sumur tua. Ratna terperanjat, jemarinya memegang erat pinggiran kainnya. "Mas, apa-apaan ini? Aku sedang sakit. Bayi kita." "Aku bilang buka!" bentak Joko seraya mencengkeram pergelangan tangan Ratna dengan sangat kuat. "Darah yang keluar dari tubuhmu itu adalah jalan keluar bagi hidup kita. Mbah Tuban sudah memberi petunjuk." Air mata Ratna menetes membasahi pipinya yang kempis. Rasa takut yang begitu besar menjalar ke seluruh aliran darahnya. "Petunjuk apa, Mas? Jangan gila. Ini darah calon anak kita yang sedang bermasalah." Justru karena itu, suara Joko meninggi, matanya melotot tajam menatap wajah Ratna. Darah pembersihan dari rahim wanita adalah wadah paling sempurna untuk memanggil Simbah. Makhluk itu menyukai aroma darah rahim yang sedang berjuang melahirkan kehidupan. Ini kesempatan kita. Tanpa menunggu persetujuan dari istrinya, Joko menarik paksa kain sarung yang dipakai Ratna. Mangkuk tanah liat berukuran kecil yang ia ambil dari rak dapur segera diletakkan di bawah tubuh istrinya. Ratna menangis histeris, berusaha memberontak dan menendang. Tetapi,
Tenaga Joko yang didorong oleh keserakahan jauh lebih kuat. Pria itu menahan kedua kaki Ratna, hingga beberapa tetes darah segar yang bercampur cairan kental tertampung sempurna di dalam wadah tanah liat tersebut. Setitis demi setitis cairan pekat itu jatuh dengan suara yang terdengar sangat jelas di dalam ruangan yang sunyi. Setiap kali tetisan itu menyentuh dasar mangkuk, bau amis yang sangat busuk mendadak menyeruak, memenuhi setiap sudut kamar tidur mereka. Bau itu begitu menyengat, menyerupai campuran daging busuk dan tanah basah pemakaman. "Cukup, Mas, tolong hentikan," bisik Ratna memohon. Dadanya naik turun menahan rasa sakit yang teramat sangat pada perutnya. Joko mengangkat mangkuk tanah liat itu dengan kedua tangannya. Senyum tipis yang sangat mengerikan terukir di bibirnya yang menghitam. Ia membuka kantong kain hitam yang dibawanya, lalu mengeluarkan bubuk hitam beraroma rempah tengik dan menaburkannya ke atas tetesan darah milik Ratna. "Ini bukan cuma soal bertahan hidup, Ratna. Ini soal menjadi kaya," ujar Joko pelan sambil mengaduk campuran itu menggunakan ranting kayu kering. "Mulai besok, tidak akan ada lagi orang yang meremehkan warung kita." Tanpa memedulikan kondisi Ratna yang terkulai lemas di atas kasur tipis, Joko membawa mangkuk itu menuju dapur belakang. Hari masih menunjukkan pukul 4 pagi. Suasana di dalam dapur masih sangat gelap dan pengap. Panci besi berukuran raksasa yang biasa digunakan untuk merebus kuah bakso sudah terpasang di atas tungku batu. Joko menyalakan api tungku. Kayu bakar mulai berkobar, menciptakan lidah-lidah api merah yang menari-nari memantulkan bayangan di dinding. Air di dalam panci perlahan mulai mendidih, mengeluarkan uap panas yang membumbung tinggi ke udara. Dengan tangan yang tidak bergetar sedikit pun, Joko menuangkan racikan bumbu kaldu sapi ke dalam air mendidih. Setelah itu, ia mengangkat mangkuk tanah liat berisi darah haid dan pendarahan milik istrinya. Tampak cairan itu telah berubah warna menjadi hitam pekat dan kental setelah tercampur dengan bubuk dari Mbah Tuban. Joko membisikkan sebuah kalimat dalam bahasa kuno yang tidak dipahami oleh orang awam, sesuai dengan ajaran yang diberikan oleh sang dukun di tengah hutan. Setelah bacaan mantra itu selesai, ia memiringkan mangkuk tersebut dan membiarkan seluruh cairan amis itu jatuh menetes ke dalam racikan kuah bakso yang sedang bergolak. Suara desisan aneh terdengar mendominung dari dalam panci besi. Uap panas yang tadinya beraroma harum rempah-rempah mendadak berubah total. Aroma gurih yang sangat luar biasa menyebar ke seluruh penjuru ruangan. Bau gurih itu begitu kuat, sangat memikat, dan seketika membuat siapa saja yang menghirupnya merasa sangat lapar. Namun jika dihirup lebih dalam, ada jejak bau amis yang sangat samar tertinggal di ujung tenggorokan. Di dalam kamar, Ratna yang terkulai lemas bisa mencium aroma tersebut. Perutnya mendadak terasa mual yang luar biasa, seolah organ di dalam tubuhnya menolak aroma harum yang janggal itu. Ia tahu persis bahwa apa yang ditaruh oleh suaminya di dalam panci itu adalah bagian dari tubuhnya sendiri yang telah ternoda oleh perjanjian jahat. Hari mulai terang ketika matahari terbit menembus celah-celah pepohonan di luar. Joko sudah bersiap di depan warung, membersihkan meja kayu dan menata mangkuk-mangkuk keramik dengan rapi. Raut wajahnya penuh dengan rasa percaya diri yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pukul 7 pagi, seorang tetangga yang melintas di depan warung mendadak menghentikan langkah kakinya. Pria setengah baya itu memiringkan kepalanya, menghirup udara pagi yang kini telah dipenuhi oleh aroma kuah bakso dari dapur Joko. Matanya terpaku lurus ke arah panci besar yang terus mengeluarkan uap panas. "Joko, kamu pakai bumbu apa ini? Aromanya kok beda sekali dari biasanya?" tanya tetangga itu dengan tatapan mata yang sedikit kosong dan lapar. Joko tersenyum lebar, sebuah senyuman yang menyimpan rahasia kelam di balik kegelapan dapur rumahnya. "Ini resep baru, Kang. Silakan mampir, dijamin rasanya tidak akan pernah bisa dilupakan." Aroma gurih yang menebar dari dapur warung bakso. Sari rasa melayang tertiup angin pagi, menjangkau hingga ke ujung gang desa. Bau itu tidak sekadar harum, melainkan memiliki daya pikat aneh yang memancing selera makan siapa saja yang melintas. Hanya dalam hitungan jam sejak pintu kayu warung dibuka,
Bangku-bangku panjang yang biasanya kosong melompong kini dipenuhi oleh pelanggan yang datang berbondong-bondong. Joko berdiri di balik gerobak kayu dengan senyum mengembang lebar. Tangannya tangkas mengocok mie, memasukkan pentol bakso, dan menyiramkan kuah kaldu yang mendidih dari panci besar. Setiap kali tutup panci dibuka, uap panas yang membumbung menyebarkan aroma gurih yang pekat. Orang-orang yang mengantre tampak gelisah, menghentak-hentakan kaki dan memandangi panci kuah dengan tatapan lapar yang tidak biasa. "Satu mangkuk lagi, Jok, tambah kuah yang banyak." Teriak seorang pembeli pria berpakaian lusuh. Wajahnya tampak sedikit kusam, tetapi matanya berbinar kelaparan saat melihat mangkuk pertamanya sudah bersih licin tanpa sisa. "Sabar, Kang, semua pasti dapat giliran," jawab Joko penuh percaya diri sambil menuangkan kuah panas ke dalam mangkuk keramik. Di sudut ruangan yang remang, Ratna berjalan perlahan sambil membawa nampan berisi gelas-gelas teh hangat. Langkah kakinya masih sangat pelan akibat rasa nyeri di area perutnya yang belum sepenuhnya pulih. Wajah wanitanya pucat pasi, bertolak belakang dengan keriuhan yang memenuhi warung mereka. Setiap kali ia mendekati meja pelanggan, bulu kuduk di tengkuknya berdiri tegak. Ratna memperhatikan cara orang-orang itu menyantap makanan. Mereka makan dengan sangat lahap, hampir tanpa mengunyah, seolah-olah sudah tidak menyentuh makanan selama berminggu-minggu. Kuah panas yang seharusnya membakar lidah diseruput habis tanpa keraguan. Yang lebih mengerikan, beberapa pembeli tampak menjilati pinggiran mangkuk keramik hingga mengilap, mencari sisa-sisa cairan bumbu yang tertinggal. "Mbak Ratna, tambah baksonya 1 porsi lagi," panggil seorang wanita paruh baya dari meja pojok. Matanya melebar dan jarinya gemetar menunjuk ke arah mangkuknya yang kosong. "Sebentar ya, Bu," jawab Ratna pelan. Suaranya hampir tenggelam di tengah kebisingan suara denting sendok dan hiruk-pikuk percakapan para pembeli. Ratna berjalan mendekati meja kasir tempat Joko menyimpan tumpukan uang kertas. Laci kayu itu kini terisi penuh oleh lembaran uang rupiah yang kusut. Joko terus menyeringai puas setiap kali menerima uang pembayaran. Keserakahan telah menutup mata dan hatinya dari kejanggalan yang jelas terlihat di depan mata. "Mas, lihat orang-orang itu," bisik Ratna pelan saat mendekati suaminya dari samping. "Mereka makan seperti orang kesetanan. Ini tidak wajar, Mas." Joko melirik istrinya dengan pandangan tajam dan tidak senang. "Tidak usah banyak bicara. Garap saja tugasmu menyajikan minuman. Lihat laci ini, Ratna. Dalam setengah hari saja kita sudah dapat uang lebih banyak daripada penghasilan sebulan lalu. Tapi rasanya ada yang salah." Bisik Ratna lagi, suaranya bergetar menahan ketakutan. "Setiap kali aku mencium aroma kuah ini, kepalaku pusing dan mual. Bau amisnya masih terasa." "Itu hanya perasaanmu saja karena sedang lemas," potong Joko dengan nada berbisik yang menekan. "Kembali bekerja dan jangan membuat pembeli curiga." Matahari makin meninggi, menunjukkan waktu tengah hari. Antrean di depan warung bukannya berkurang, justru bertambah panjang. Orang-orang dari desa tetangga mulai berdatangan karena mendengar kabar tentang kelezatan bakso racikan Joko. Jalanan sempit di depan warung menjadi macet oleh kendaraan yang terparkir sembarangan. Kepanikan kecil mulai timbul saat isi panci besar di dapur mulai menipis. Joko yang menyadari hal itu mulai menyaring sisa-sisa kuah dengan terburu-buru. Suasana di antrean depan mendadak menjadi sangat tegang. "Maaf Bapak Ibu, untuk hari ini baksonya sudah hampir habis," seru Joko kepada barisan pembeli yang masih mengular. Pernyataan itu seketika memancing reaksi keras. Seorang pria bertubuh besar menepuk meja kayu hingga gelas teh bergetar. "Tidak bisa begitu. Saya sudah antre dari tadi. Pokoknya saya harus dapat mangkuk terakhir itu." "Saya yang datang lebih dulu dari kamu," sahut pria lain di sampingnya seraya mendorong bahu pria bertubuh besar tersebut. "Jangan serakah kamu, saya yang berhak." Suasana warung yang semula ramai lancar mendadak berubah menjadi sangat panas. Kedua pria itu saling cengkeram kerah baju dengan raut wajah penuh amarah yang tidak terkendali. Mata mereka memerah, terpaku pada sisa kuah di dasar panci yang masih mengeluarkan uap tipis. Pembeli lain bukannya melerai, melainkan ikut bersorak mendorong terjadinya perkelahian demi merebutkan porsi makanan yang tersisa.
Keributan pecah ketika pria bertubuh besar melayangkan pukulan keras ke wajah lawannya, hingga sang lawan tersungkur menabrak meja kayu. Meja itu robek dan roboh, menjatuhkan puluhan mangkuk keramik hingga pecah berkeping-keping di atas lantai semen. Suara pecahan kaca dan teriakan marah memenuhi ruangan kecil itu. Ratna menjerit ketakutan dan mundur merapat ke dinding dapur. Tubuhnya gemetar hebat menyaksikan kegilaan yang terjadi di depan matanya. Manusia-manusia di dalam warung itu tampak hilang akal sehat hanya demi semangkuk makanan. Di tengah kekacauan dan debu yang membumbung, pandangan mata Ratna tidak sengaja tertuju pada sudut remang dapur di dekat tempat penyimpanan kayu bakar. Udara di area itu mendadak menjadi sangat dingin dan terasa berat. Hawa ganjil menyelimuti sudut ruangan yang gelap tersebut. Di sana, di antara bayangan hitam yang memanjang, berdiri sebuah sosok yang membuat darah Ratna berdesir hebat. Sosok itu sangat tinggi hingga kepalanya hampir menyentuh langit-langit bangunan. Tubuhnya bungkuk, berkulit kehitaman yang keriput, dan tampak basah oleh cairan lengket. Makhluk itu tidak berbusana. Dengan jemari tangan yang memiliki kuku-kuku panjang berkerak darah kering. Ratna menahan napasnya, menutup mulut dengan kedua tangan agar tidak menjerit lebih keras. Sosok itu sedang membungkuk di atas panci kosong yang masih berasap. Lidahnya yang panjang, bercabang, dan berwarna keabu-abuan keluar dari mulutnya yang melar, lalu menjilati sisa-sisa cairan kuah dan lemak yang menempel di dinding dalam panci besi tersebut. Makhluk itu bergerak sangat perlahan, menikmati setiap tetes sisa bumbu dengan rakus. Di tengah keriuhan orang-orang yang saling pukul di depan warung, sosok misterius itu tiba-tiba menghentikan gerakannya. Kepala besarnya yang botak perlahan menoleh ke arah Ratna. Matanya yang merah menyala tanpa kelopak menatap lurus ke dalam manik mata Ratna, memancarkan rasa lapar yang sangat kelam dan mengerikan. Keributan di warung akhirnya berhasil dilerai oleh beberapa warga sekitar, tetapi bekas kegilaan siang itu masih terasa melekat tebal di udara. Mangkok-mangkok pecah yang berserakan di lantai semen telah dibersihkan, namun jejak bau amis yang aneh tetap menolak pergi. Saat malam mulai merayap dan pintu depan warung digembok rapat, keheningan yang mencekam berganti menguasai bangunan papan tersebut. Ratna duduk meringkuk di sudut tempat tidur kayu kamar mereka. Kedua tangannya memeluk erat lututnya yang gemetar. Matanya yang sembab menatap kosong ke arah lantai tanah yang dingin. Bayangan sosok tinggi besar berpunggung bungkuk dengan lidah bercabang, yang menjilati panci tadi siang terus berputar di dalam ingatan wanitanya, membakar keberanian yang tersisa. Di meja makan, Joko sedang menghitung tumpukan uang kertas hasil penjualan hari itu. Lembaran-lembaran rupiah yang agak basah oleh keringat para pembeli dihitungnya berkali-kali dengan raut wajah puas. Senyum tipis mengukir bibirnya yang menghitam, memperlihatkan deretan gigi yang menguning. "Sepanjang hidupku berdagang, baru kali ini aku memegang uang sebanyak ini dalam sehari," ujar Joko tanpa menoleh ke arah istrinya. "Mbah Tuban benar-benar tidak bohong. Mantra dan bumbu itu bekerja sangat luar biasa." Ratna mengangkat kepalanya pelan, menatap punggung suaminya dengan rasa takut yang bercampur kelelahan batin. "Mas, kita harus menghentikan semua ini." Joko menghentikan hitungan tangannya. Ia membalikkan badan memandang Ratna dengan alis bertaut tajam. "Menghentikan apa? Kamu gila? Uang ini bisa membayar setengah utang kita ke Pak Saman. Minggu depan kita bisa melunasi semuanya." "Tapi aku melihatnya, Mas." Suara Ratna meninggi, pecah oleh tangisan yang tertahan sejak siang. "Aku melihat makhluk itu. Dia berdiri di dapur kita, menjilati panci yang kamu pakai. Makanan yang kamu jual itu bukan bumbu biasa, itu racun iblis." Joko menghela napas kasar, melempar tumpukan uang ke atas meja kayu hingga berserakan. Pria itu melangkah mendekati tempat tidur, menunduk memandang istrinya dengan mata merah berurat. "Jangan mulai membayangkan yang tidak-tidak, Ratna. Kamu itu cuma kelelahan karena pendarahan. Tidak ada makhluk apapun di dapur. Aku tidak bohong, Mas, dia ada di sana. Kulitnya hitam lengket dan matanya merah." Jerit Ratna seraya memegang lengan baju Joko. "Tolonglah, Mas, demi anak kita yang ada di dalam perutku ini. Kita cari rezeki yang bersih saja, walaupun sedikit." Joko menepis tangan Ratna dengan kasar hingga tubuh wanita itu terdorong ke samping. "Cukup. Aku tidak mau mendengar omong kosong ini lagi.
Besok subuh kamu harus menampung darahmu lagi seperti tadi pagi. Jangan mencoba membuangnya kalau tidak mau aku pukul. Tanpa menunggu jawaban lagi, Joko melangkah keluar dari kamar, meninggalkan Ratna yang menangis terisak-isak di atas kasur tipis. Wanita itu membenamkan wajahnya ke bantal, merasakan penderitaan yang luar biasa menindih dadanya. Waktu bergulir makin larut, menyeberangi garis tengah malam. Suara jangkrik di luar rumah mendadak lenyap, digantikan oleh keheningan yang teramat pekat. Angin malam bertiup kencang dari arah hutan jati, menghentak dinding papan rumah hingga berderit pelan. Ratna terbangun dari tidur lelapnya yang gelisah karena rasa dingin yang menusuk hingga ke dalam tulang. Udara di dalam kamar mendadak terasa begitu berat dan pengap. Di sampingnya, kasur tempat Joko tidur sudah kosong. Suaminya mungkin sedang tertidur di balai depan atau mengunci diri di dapur. Saat hendak memperbaiki posisi duduknya, pandangan mata Ratna tertangkap oleh sesuatu di lantai. Di dekat pintu kamar, tampak cairan lengket berwarna hitam meninggalkan jejak memanjang, keluar menuju lorong dapur. Bersamaan dengan itu, aroma busuk yang menyerupai bangkai binatang dan darah basi merembes masuk melalui celah pintu. Dengan tubuh gemetar dan jantung yang berdegup kencang, Ratna memaksakan kakinya menapak lantai tanah. Ia melangkah pelan, menyusuri jejak lendir hitam tersebut. Setiap langkah terasa sangat berat, seolah ada tekanan gaib yang menahan tubuhnya untuk tidak mendekati sumber aroma menyengat itu. Lorong menuju dapur terasa begitu panjang dan gelap. Hanya ada cahaya remang bulan dari jendela atas yang menembus kegelapan. Saat berada di batas pintu dapur, langkah Ratna terhenti seketika. Bau amis bercampur kemenyan membakar indera penciumannya. Di sudut dapur dekat tungku batu tampak sebuah bayangan hitam berukuran raksasa sedang berjongkok. Sosok berpunggung bungkuk itu bertelanjang dada, dengan kulit kehitaman yang dipenuhi bisul-bisul pecah berair. Punggungnya naik turun seiring napasnya yang berat dan berbunyi parau, seperti suara gesekan kayu lapuk. Di bawah sosok itu, terletak kain sarung bekas penampung darah milik Ratna yang tadi pagi dibuang oleh Joko ke tempat sampah. Sosok yang dipanggil Simbah itu memegang kain berbercak merah kering tersebut dengan kedua tangan berkuku panjangnya. Dengan perlahan, makhluk itu mendekatkan kain tersebut ke wajahnya, lalu mengisap dan mengunyah kain itu dengan rakus. Suara kecapan bibirnya yang basah bergema pelan di dalam dapur yang sunyi. Tetesan lendir dan darah basi keluar dari sudut mulutnya yang robek hingga ke batas telinga, jatuh membasahi lantai semen. Ratna terpaku di tempatnya, seluruh persendiannya mendadak lumpuh karena rasa teror murni yang menguasai pikirannya. Ia berniat mundur dan berlari, tetapi kakinya terasa seperti terpaku ke dasar tanah. Tiba-tiba, makhluk itu berhenti mengunyah. Kepalanya yang botak berputar pelan hingga 90 derajat mengarah ke posisi Ratna berdiri. Tidak ada hidung di wajahnya yang rata. Hanya ada dua lubang hitam dan sepasang mata merah menyala yang memancarkan pendar jahat. Darah, rahim. Bisik sebuah suara parau yang tidak keluar dari mulut makhluk itu, melainkan bergema langsung di dalam kepala Ratna. Suara itu terasa sangat dingin, berat, dan dipenuhi kelaparan yang tak terpuaskan. Makhluk itu menurunkan kain dari wajahnya. Jemari kakinya yang panjang merayap pelan di lantai saat ia mulai berdiri menegakkan tubuhnya yang jangkung. Kepala makhluk itu hampir menyentuh balok kayu di langit-langit dapur. Ratna melangkah mundur secara perlahan, tangannya yang gemetar memegang erat perutnya yang terasa mendadak nyeri hebat. Bayi di dalam kandungannya seolah bergolak ketakutan merespons kehadiran kekuatan jahat di depannya. "Mas, Joko," bisik Ratna dengan suara yang hampir habis. Air matanya menetes deras membasahi pipinya yang kedinginan. Makhluk itu maju satu langkah, meninggalkan jejak telapak kaki berlendir hitam di tanah. Matanya yang merah menatap lurus ke arah perut Ratna, bukan lagi ke arah kain bekas di tangannya. Lidahnya yang panjang dan bercabang keluar lagi dari mulutnya, meneteskan cairan amis yang siap memangsa apa saja yang dijanjikan kepadanya. Teror malam itu membekas sangat dalam di benak Ratna. Namun memasuki minggu berikutnya, sebuah perubahan alami terjadi pada tubuhnya. Flek pendarahan yang melayaninya sebagai media ritual mendadak terhenti sama sekali.
Usia kandungannya yang menapak bulan ketiga mulai menguat, membuat rahimnya mengunci rapat kehidupan di dalamnya. Di dalam kamar yang pengap, Joko memandangi mangkuk tanah liat yang kosong bersih di atas meja. Tidak ada setetes pun cairan merah yang bisa ditampung pagi ini. Wajah pria itu memerah, matanya melotot penuh kemarahan saat menatap Ratna yang sedang duduk bersandar di dinding. "Coba lagi, Ratna," perintah Joko dengan suara membentak. Tangannya meremas kasar pundak istrinya. "Peras lagi, kenapa bisa berhenti? Hari ini kita butuh bumbu itu." Ratna menggelengkan kepala lemah, matanya berkaca-kaca menahan perih di bahunya. "Tidak bisa, Mas. Pendarahannya sudah selesai. Dokter desa bilang kalau janinku mulai kuat, pendarahan memang akan berhenti." "Tidak boleh berhenti sekarang," teriak Joko seraya menepis cangkir kaleng hingga terpental ke lantai semen. "Warung kita sedang ramai-ramainya. Orang-orang dari kota sebelah bahkan rela antre dari subuh. Kalau hari ini racikan kuahnya beda, mereka bakal kabur." Joko mengacak rambutnya dengan frustrasi. Keserakahan yang sudah meracuni pikirannya membuat pria itu tidak bisa berpikir jernih. Tanpa memedulikan rintihan istrinya, Joko bergegas menuju dapur. Ia nekat memasak kuah bakso hanya dengan menggunakan resep bumbu biasa dan sisa bubuk hitam dari dukun Tuban tanpa racikan darah segar. Pukul 8 pagi, pintu warung dibuka. Benar saja puluhan pembeli sudah berdiri berjejal di halaman. Namun, ketika panci besar dibuka dan uap kuah mulai membumbung, suasana yang biasanya dipenuhi decak kagum mendadak berubah menjadi kegelisahan. Aroma gurih pekat yang memikat itu hilang. Yang tercium hanyalah bau kuah kaldu sapi biasa yang tawar. Seorang pria bertubuh kekar yang menjadi pelanggan setia maju ke depan gerobak. Ia menyeruput kuah dari mangkuknya, lalu seketika menyemburkannya kembali ke lantai tanah dengan wajah gusar. "Joko, bumbu apa yang kamu pakai hari ini?" bentak pria itu sambil menunjuk mangkuknya. "Rasanya hambar. Tidak ada rasa enak seperti kemarin-kemarin. Kamu mau menipu kami, ya?" "Iya, ini bukan bakso yang kemarin," teriak pembeli lain dari barisan belakang. Suasana di halaman warung seketika menjadi panas. "Kami sudah bayar mahal dan antre lama. Kenapa dikasih makanan sampah begini?" Joko berkeringat dingin, tangannya gemetar memegang sendok kuah. "Maaf bapak-bapak, ini resepnya sama. Mungkin hanya api tungkunya yang kurang panas." "Jangan banyak alasan," sela seorang warga sambil melempar mangkuk keramik hingga hancur berkeping-keping di depan gerobak. "Kalau tidak bisa masak yang benar, tidak usah jualan." Kemarahan warga meluap dalam sekejap. Beberapa orang mulai memukul dinding kayu warung, sementara yang lain mendorong gerobak hingga kuah panas meluap membasahi tanah. Joko terpojok di sudut gerobak, ketakutan melihat massa yang ketagihan itu berubah menjadi beringas akibat rasa penolakan pada lidah mereka. Ratna yang mengintip dari balik tirai kamar menangis ketakutan. Ia melihat bagaimana orang-orang itu bertindak seolah-olah sedang sakau, menuntut rasa amis, memikat yang selama ini mengikat jiwa mereka. Sebelum kerusuhan makin meluas, Joko terpaksa mengembalikan uang para pembeli dan menutup rapat pintu kayu warungnya. Warga membubarkan diri dengan umpatan dan ancaman akan kembali esok hari. Di dalam rumah yang kembali hening, Joko terduduk di lantai dengan napas terengah-engah. Matanya menatap laci kasir yang kini melowong. Ketakutan akan kehilangan kekayaan dan ancaman kebangkrutan membakar sisa kemanusiaannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Ratna, Joko menyambar jaketnya dan berlari keluar menuju arah hutan jati di ujung desa. Langkah kakinya menyibak semak belukar, menembus kegelapan pepohonan hingga tiba di sebuah gubuk kayu yang lapuk. Dukun Tuban sedang duduk bersila di atas tikar pandan yang kusam ketika Joko mendobrak pintu. Bau asap kemenyan menyengat memenuhi ruangan yang hanya diterangi satu pelita minyak. "Mbah, tolong saya," seru Joko sambil berlutut di depan sang dukun. "Darah dari istri saya sudah berhenti. Hari ini dagangan saya tidak laku dan pembeli mengamuk. Berikan saya cara lain agar Simbah mau membantu lagi." Dukun Tuban membisu sejenak. Matanya yang memutih akibat katarak menatap kosong ke arah Joko. Asap kemenyan yang meliuk di antara mereka mendadak membeku di udara, sementara hawa dingin yang sangat pekat merayap masuk dari celah lantai kayu. "Simbah sudah mengecap rasa darah rahim itu, Joko," kata Dukun Tuban dengan suara berat dan bergetar.
Sekali makhluk itu diberi makan dari tempat kehidupan bertunas, ia tidak akan pernah mau lagi menerima darah sisa atau flek biasa. Lalu saya harus bagaimana, Mbah? Tanya Joko panik memegang lutut sang dukun. Saya punya uang, saya bisa bayar Mbah berapa saja asal warung saya ramai lagi. Dukun Tuban terkekeh pelan, sebuah tawa kering yang terdengar sangat mengerikan di tengah keheningan hutan. Ia memajukan tubuhnya, mendekatkan wajah keriputnya ke telinga Joko. Simbah meminta imbalan yang sepadan dengan kekayaan yang kamu inginkan, bisik sang dukun dingin. Dia tidak mau lagi darah haid, dia menginginkan sumbernya. Joko mengerutkan dahi, tidak paham. Sumbernya? Janin di dalam perut istrimu, jawab dukun Tuban tegas. Serahkan nyawa anak pertamamu yang sedang dikandung itu. Gugurkan kandungannya, campurkan darah murninya ke dalam panci kuahmu. Maka kekayaanmu akan abadi, dan seluruh orang di negeri ini akan bertekuk lutut membeli baksomu. Joko tertegun. Jantungnya berdegup sangat kencang menahan guncangan di dalam dadanya. Pikiran tentang membunuh darah dagingnya sendiri sempat melintas membawakan rasa ngeri. Namun saat membayangkan tumpukan uang kertas, kemewahan, dan rasa takut akan kemiskinan, wajah Joko perlahan mematu. Mata pria itu meredup, kehilangan seluruh nuraninya. Bagaimana caranya, Mbah? Dukun Tuban tersenyum licik. Ia mengambil sebuah botol kaca kecil berisi cairan berwarna hitam pekat dari bawah kain sarungnya. Campurkan minyak ini ke dalam minuman istrimu malam ini. Rahimnya akan runtuh, dan Simbah akan datang mengambil haknya. Malam turun membungkus desa dengan keheningan yang mencekam. Angin dingin bertiup perlahan dari arah hutan jati, menyapu dedaunan kering di halaman rumah, hingga terdengar seperti bisikan misterius. Di dalam ruangan tengah yang remang, Joko berjalan masuk membawa sangkring cangkir seng berisi seduhan ramuan hangat. Langkah kakinya sangat pelan, hampir tak terdengar di atas lantai semen. Raut wajah pria itu telah berubah sepenuhnya. Tidak ada lagi sisa kemarahan seperti tadi siang, berganti dengan senyuman manis yang dipaksakan. Namun, di balik keramahan palsu itu, matanya memancarkan kegelapan yang sangat asing. Ratna sedang berbaring di atas tempat tidur kayu, mengelus perutnya yang mulai menonjol pelan. Kehangatan bayi di dalam kandungannya menjadi satu-satunya pelipur lara di tengah penderitaan hidupnya. Saat mendengar langkah kaki suaminya mendekat, tubuhnya mendadak tegang. Ratna, ini aku buatkan jamu hangat untukmu, kata Joko lembut sambil meletakkan cangkir seng di atas meja kayu kecil dekat pembarigan. Ratna menatap cangkir yang masih membuulkan uap tipis itu dengan tatapan penuh curiga. Bau herbal manis menyeruak dari dalam cairan pekat tersebut, tetapi ada jejak aroma tengik yang amat samar tersembunyi di bawahnya. Jamu apa ini, Mas? Biasanya kamu tidak pernah membuatkan aku minuman, tanya Ratna pelan, pandangannya beralih menatap wajah Joko. Joko duduk di tepi ranjang, meremas jemari tangan istrinya yang dingin. Aku sadar aku sudah terlalu kasar padamu beberapa hari ini. Aku cuma stres memikirkan warung kita. Minumlah, ini racikan dedaunan herbal dari penjual jamu keliling untuk menguatkan kandunganmu yang lemas. Permintaan itu terasa janggal bagi Ratna. Selama bertahun-tahun menikah, Joko tidak pernah sekalipun menunjukkan perhatian semacam ini. Setiap kebaikan yang mendadak muncul dari pria itu selalu membawa ketakutan baru di dalam hati Ratna. Aku belum haus, Mas. Nanti saja aku minum, jawab Ratna halus sambil mencoba menarik tangannya dari genggaman suaminya. Senyum di wajah Joko seketika menyusut, digantikan oleh gurat ketegangan yang kaku. Matanya menatap lurus ke dalam manik mata Ratna. Minum sekarang, Ratna. Aku sudah susah payah menyeduhnya untukmu dan calon anak kita. Jangan menolak niat baikku. Mas, bau ramuan ini aneh sekali, bisik Ratna, mencoba menolak lagi. Joko meraih cangkir seng itu dengan tangan yang gemetar hebat, lalu mendekatkannya ke bibir Ratna secara paksa. Cepat minum, jangan banyak alasan. Ratna memalingkan wajahnya, berusaha memberontak dari cengkeraman Joko. Cairan hangat itu terpercik membasahi leher dan kain sarungnya, tetapi beberapa teguk sempat tertelan masuk ke dalam tenggorokannya. Sensasi panas yang sangat tajam seketika membakar kerongkongannya, mengalir cepat turun menuju perut bawahnya. Mas, apa yang kamu berikan padaku?
Jerit Ratna seraya mendorong dada Joko hingga pria itu mundur beberapa langkah. Joko berdiri tegap di samping tempat tidur, memandangi istrinya tanpa ada sedikit pun rasa penyesalan. Cairan hitam bekas botol dukun Tuban yang sudah kosong kini menggeletak tersembunyi di dalam saku celananya. Hanya dalam hitungan detik, rasa sakit yang teramat hebat menghantam perut Ratna. Rasanya seolah-olah ada jemari tak terlihat yang meremas dan memutar rahimnya dari dalam. Rasa mulas yang membakar membuat pandangannya kabur berkunang-kunang. Ia berguling di atas kasur tipis, menjerit kesakitan sambil memegang erat perutnya. Perutku mas, tolong, sakit sekali. Teriak Ratna, air matanya menetes deras membasahi bantal. Di tengah jeritan kesakitan itu, sebuah fenomena ganjil yang mengerikan mulai terjadi. Udara di dalam kamar tidur berubah menjadi sangat dingin, hingga napas mereka mengembun. Suara bisikan halus dan nyaring berdesing di dalam telinga Ratna, disusul oleh suara tangisan bayi yang sangat pelan. Suara tangisan itu bukan berasal dari luar rumah, melainkan memantul langsung dari dalam rahimnya sendiri. Suara tangisan melengking itu perlahan berubah menjadi jeritan melengking, yang bercampur dengan gelak tawa parau dan berat. Suara khas Simbah. Ratna terbelalak lebar, kesadarannya dihantam oleh kenyataan yang sangat brutal. Ramuan yang diminumnya bukan obat penguat, melainkan racun penggugur yang telah dimantrai untuk menumbalkan darah buah hatinya. Kamu mau membunuh anak kita, Mas? Bisik Ratna dengan napas yang terengah-engah, matanya memandang Joko penuh horor. Joko menatapnya dingin. Anak ini adalah kunci kekayaan kita, Ratna. Simbah menginginkan darah murninya untuk kuah bakso kita besok pagi. Kalau dia mati, kita akan jadi jutawan. Pasrah saja, tidak akan sakit lama. Kamu iblis, Joko, kamu bukan manusia, jerit Ratna histeris. Rasa murka dan naluri seorang ibu yang ingin melindungi buah hatinya mendadak mengalahkan rasa sakit di perutnya. Dengan sisa tenaga yang ada, Ratna menendang dada Joko sekuat tenaga, hingga suaminya terjungkal menabrak lemari kayu. Cangkir seng jatuh gemerincing dan pecah di lantai. Ratna berjuang bangkit dari tempat tidur, meski pendarahan hebat mulai membasahi bagian belakang kain sarungnya. Langkah kakinya gontai dan limbung saat ia berlari menuju pintu depan rumah. Ia harus keluar dari tempat terkutuk ini, mencari pertolongan sebelum suaminya menyempurnakan ritual kejam tersebut. Jangan lari, Ratna! Teriak Joko yang merayap bangkit dari lantai dengan mata memerah seperti orang kesetanan. Ratna mendobrak pintu depan hingga terbuka lebar. Angin malam yang kencang menyambar wajahnya yang pucat. Hujan deras mulai turun membilas bumi, diiringi kilatan petir yang menyambar-nyambar membelah langit malam. Dalam remang cahaya kilat, Ratna berlari menyusuri jalanan tanah yang licin dan berlumpur. Sementara di belakangnya, Joko mengejar dengan membawa sebilah pisau pemotong daging dari dapur. Hujan deras mengguyur bumi tanpa ampun, mengubah jalanan tanah menjadi kubangan lumpur yang licin dan pekat. Kilatan petir menyambar beruntun, menerangi kegelapan malam dengan cahaya putih yang dingin. Ratna berlari gontai sambil memegangi perutnya yang bergolak hebat. Setiap kali kakinya merogoh lumpur basah, rasa perih di rahimnya kian menajam, menyemburkan rasa sakit yang hampir membuat kesadarannya runtuh. Namun sebelum langkah kakinya mampu mencapai batas pagar rumah warga terdekat, sebuah tangan kekar menyambar rambut panjangnya dari belakang. Ratna menjerit histeris saat tubuhnya terlempar kencang ke tanah basah. Sebelum sempat merayap bangkit, Joko melompat dan meremas leher istrinya dengan sangat kuat. Matanya melotot tajam dalam remang cahaya kilat, memperlihatkan aura kegilaan yang sudah menguasai seluruh pikirannya. Mau lari kemana kamu, Ratna? Bentak Joko, suaranya bersaing dengan gemuruh petir di udara. Anak ini harus mati malam ini. Ini kesempatan kita. Lepaskan, Mas. Tolong, ampuni anak kita. Jerit Ratna melengking, berusaha melepaskan cengkeraman jari-jari suaminya dari tenggorokannya. Tanpa belas kasih, Joko menyeret tubuh Ratna menyusuri lumpur. Pria itu menarik istrinya kembali menuju ke dalam rumah, menerobos masuk lewat pintu belakang yang mengarah langsung ke area dapur. Tubuh Ratna dilempar kasar hingga menghantam meja kayu tempat memotong daging. Ruangan dapur itu sangat gelap dan lembab. Di atas tungku batu, panci besi raksasa berisi air kaldu sudah dipanaskan sejak sore tadi. Api merah dari kayu bakar menjilat-jilat bagian bawah panci,
memancarkan uap panas yang membumbung tinggi dan berbau amis menyengat. Bau itu begitu pekat, seolah campur tangan gaib telah mengubah udara di dalam dapur menjadi sangat beracun. Joko meraih sebilah pisau pemotong daging berukuran besar dari atas meja. Bilah besi yang mengilap itu bergetar di tangan kanannya. Simbah sudah menunggu di sudut ruangan Ratna. Dia mau darah anak ini sekarang juga. Ratna terduduk lemas di tanah, bersandar pada kaki meja kayu. Napasnya memburu parau. Saat ia melirik ke sudut dapur yang gulita, bulu kuduknya berdiri tegas. Di sana, di antara gulungan asap kemenyan yang tebal, sosok Simbah mewujud secara nyata. Tubuh raksasanya yang hitam berlendir berdiri tinggi membungkuk, dengan mata merah menyala yang menatap lurus ke arah rahim Ratna. Bau bangkai busuk yang sangat luar biasa menyelimuti seluruh ruangan. Makhluk itu mendesis panjang, mengeluarkan cairan kental dari mulutnya yang robek hingga ke telinga. Suara gaibnya menggemuruh keras di dalam benak Joko dan Ratna, menagih janji yang telah diikat dengan darah. "Serahkan darahnya, Joko." Suara parau itu bergema, menggetarkan bilah-bilah papan dinding dapur. Joko mengangkat pisau di tangannya tinggi-tinggi. Wajahnya sama sekali tidak lagi menyerupai manusia. Yang tersisa hanyalah raut wajah monster yang dibutakan oleh keserakahan. "Maafkan aku, Ratna. Demi uang ini semua harus selesai." Saat Joko melompat maju untuk menghujamkan pisau ke arah perutnya, naluri seorang ibu membakar sisa-sisa keberanian terakhir di dalam jiwa Ratna. Wanita itu tidak lagi menangis atau memohon. Dengan jeritan penuh kemurkaan, Ratna mengayunkan kaki kanannya sekuat tenaga, mengincar tepat di antara dua paha suaminya. Tendangan keras itu mendarat telak. Joko mengerang kesakitan yang amat sangat, pegangannya pada gagang pisau terlepas. Pisau besar itu terjatuh dan memantul di atas lantai semen. Joko oleng ke belakang, memegangi selangkangannya sambil meraung. Ratna tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Sambil merayap cepat di atas lantai basah, jemarinya menyambar gagang kayu pisau pemotong daging yang terjatuh. Pada saat yang bersamaan, Joko kembali bangkit dengan amarah yang makin memuncak. Dengan wujud seperti kesetanan, pria itu menerjang ke depan untuk meremas leher Ratna kembali. Tetapi malam ini Ratna menolak untuk menjadi korban. Saat tubuh Joko menindihnya, Ratna mengayunkan tangan kanannya yang memegang pisau besi itu lurus ke atas. Ujung pisau yang tajam menembus dalam kebagian samping leher Joko. Mata pria itu membelalak lebar secara mendadak. Suara erangan tertahan keluar dari tenggorokannya yang kini bersimbah darah segar. Darah berwarna merah pekat menyembur kencang, membasahi wajah dan pakaian Ratna. Joko terhuyung mundur dengan tangan memegangi lehernya yang robek. Matanya menatap Ratna dengan ketakutan luar biasa yang baru pertama kali muncul di raut wajahnya. Langkah kakinya yang limbung melangkah mundur secara tidak terkendali ke arah tungku batu yang menyala. Tumit kaki Joko tersandung kayu bakar yang melintang di lantai. Pria itu kehilangan keseimbangan sepenuhnya dan jatuh telentang tepat ke dalam mulut panci besi raksasa yang sedang merebus air kaldu mendidih di atas tungku. Suara desisan mengerikan bergema keras memenuhi ruangan dapur. Panci besar itu terguling dari tungku batu akibat beban tubuh Joko, menumpahkan puluhan liter air mendidih beserta minyak panas ke seluruh tubuh pria itu. Raungan kesakitan yang sangat melengking memecah keheningan malam, menyatu dengan suara gemuruh petir di luar rumah. Joko berguling-guling di atas lantai semen yang kini dibanjiri air mendidih, darah dan minyak panas. Kulit tubuhnya meleleh dan terkelupas seketika. Raungan itu berlangsung selama beberapa detik yang terasa sangat panjang, sebelum akhirnya tubuh Joko terkulai kaku, tidak bergerak lagi di tengah kepulan uap panas yang membumbung tinggi. Ratna memeluk perutnya rapat-rapat, tersengal-sengal di sudut ruangan. Darah suaminya bercampur dengan kuah kaldu yang tumpah, merembes mendekati kakinya. Di tengah asap dan uap panas yang memenuhi dapur, sosok Simbah tidak menghilang. Makhluk raksasa itu justru melangkah mendekati jasad Joko yang sudah tidak bernyawa. Bau amis dan busuk makin menyengat saat makhluk itu membungkuk, memandangi korban baru yang terhampar di atas lantai semen yang memerah. Uap panas bercampur bau lemak terbakar masih membumbung tebal di dalam dapur yang membisu. Di atas lantai semen yang kuyup oleh cairan merah dan minyak kaldu, jasad Joko tergeletak kaku tanpa daya.
Suara hujan deras yang menghantam atap seng di luar perlahan terdengar seperti deru bisikan yang jauh, kalah oleh atmosfer pekat yang mendadak mengunci seluruh ruangan tersebut. Ratna bersandar lemah pada sudut dinding kayu, jemarinya yang bergetar memeluk erat bagian bawah perutnya. Darah segar yang mengalir dari selangkangannya perlahan mereda, seolah rasa sakit di rahimnya tertahan oleh teror murni yang kini terhampar di depan matanya. Wanita itu menahan napas menatap lurus ke tengah ruangan tempat uap panas mulai terbelah oleh sosok bayangan hitam raksasa. Simbah melangkah makin dekat menuju jasad Joko. Setiap pijakan kaki gaibnya yang berkuku panjang meninggalkan jejak lender pekat berwarna legam yang merusak permukaan tanah. Makhluk berbadan bungkuk itu melayangkan pandangannya ke bawah, memperhatikan tubuh pria yang telah memanggilnya menggunakan mantra kelam dan persekutuan darah. Perjanjian ing telah ternoda. Suara Simbah bergema parau di dalam kepala Ratna. Getarannya membuat dinding papan dapur bergetar pelan. Mata merah menyala tanpa kelopak milik makhluk itu berkedip lambat. Tidak ada lagi pendar lapar yang mengincar rahim Ratna. Pandangannya kini sepenuhnya terpaku pada jasad Joko yang merenggang nyawa di dalam genangan kuah buatannya sendiri. Peminjam darah, tidak mampu membayar imbalan. Desis Simbah seraya membungkukkan tubuh jangkungnya hingga wajahnya yang rata berada hanya beberapa senti dari telinga Joko. Ratna menyaksikan fenomena mengerikan yang melampaui nalar manusianya. Bayangan hitam yang menyelimuti Simbah memanjang, melilit leher dan dada jasad Joko seperti akar-akar pohon tua yang mencengkeram erat. Sebuah kabut keabu-abuan yang redup perlahan terangkat keluar dari mulut Joko yang terbuka kaku, ditarik paksa oleh hisapan napas Simbah yang berat. Jiwa Joko yang telah tergadaikan oleh keserakahan dan niat jahat membunuh darah dagingnya sendiri, kini dicabut secara utuh dari jasadnya. Suara jeritan bisu yang teramat memilukan memantul di sudut-sudut ruangan. Sebuah ratapan tak bersuara dari jiwa yang menyadari kejatuhannya ke dalam kegelapan abadi. Sosok Simbah menyerap cahaya redup tersebut hingga matanya bernyala makin terang. Makhluk itu memutar tubuhnya, membelakangi jasad yang kini mulai mendingin dan berubah pucat. Sebelum menghilang sepenuhnya ke dalam kegelapan malam, Simbah menoleh perlahan ke arah Ratna. Wajahnya yang tanpa hidung mendekat, menebarkan hawa dingin menyengat yang membuat napas Ratna mengembun di udara. "Anakmu, milik kehidupan," desis suara parau itu untuk terakhir kalinya di dalam benak Ratna. Utang darah telah dibayar tuntas oleh nyawa pemanggilnya. Perlahan-lahan, wujud raksasa itu mengabur menyerupai asap hitam yang ditiup angin, menyusup keluar melalui celah-celah dinding, kayu dapur, dan menghilang ditelan kegelapan hujan di luar. Bersamaan dengan perginya makhluk tersebut, tekanan udara yang sangat berat di dalam dapur mendadak terangkat. Hawa dingin yang membekukan secara perlahan berganti menjadi udara malam biasa. Sisa-sisa uap panas dari tumpahan kuah bakso mulai memudar, meninggalkan keheningan yang luar biasa mencekam. Hujan deras di luar rumah perlahan mereda menjadi gerimis tipis yang menetes teratur di atas atap seng. Ratna terduduk sendirian di atas lantai yang kotor. Air matanya menetes pelan membasahi pipinya yang berdebu dan ternoda bercak darah. Keheningan malam itu terasa begitu asing setelah rentetan teror dan pertumpahan darah yang baru saja merenggut nyawa suaminya sendiri. "Sudah selesai," bisik Ratna dengan suara yang sangat parau, hampir tak terdengar di tengah tetesan air hujan. Ia memandangi jasad Joko yang terbujur kaku tak jauh dari kakinya. Ada rasa duka yang mendalam atas kehancuran pria yang pernah dicintainya, namun rasa lega yang jauh lebih besar menyusup ke dalam dadanya. Anak di dalam kandungannya selamat dari keserakahan ayahnya sendiri. Dengan sisa tenaga yang masih tersisa di dalam tubuhnya yang lemah, Ratna berjuang untuk berdiri. Kakinya gemetar hebat ketika ia menopang berat badannya menggunakan tepi meja kayu. Ia melangkah perlahan mengitari genangan air dan darah, meninggalkan dapur yang telah menjadi saksi bisu dari pembalasan dendam dan persekutuan iblis tersebut. Ratna berjalan menuju pintu depan rumah. Saat ia membuka daun pintu kayu, udara segar subuh yang dingin menyambar wajahnya, membersihkan sisa-sisa bau busuk dan kemenyan yang melekat di pakaiannya. Di ufuk timur, garis sinar matahari pertama mulai muncul perlahan, membelah kegelapan malam yang panjang.
Sinar matahari pagi perlahan menerobos masuk melalui celah-celah papan rumah yang basah. Suasana desa yang semula tenang mendadak pecah oleh jeritan seorang warga yang hendak membeli kayu bakar. Pintu dapur warung bakso Sari Rasa yang menganga memperlihatkan pemandangan mengerikan. Berita tentang tewasnya Joko menyebar kilat dari mulut ke mulut, memancing kedatangan puluhan orang yang berjejal di halaman depan. Lantai dapur yang semula bersih kini berantakan. Panci besi raksasa terguling dengan sisa air kaldu yang sudah mengering. Warga yang menyaksikan kondisi tersebut menggelengkan kepala penuh kengerian. Pihak kepolisian desa datang tidak lama kemudian untuk mengamankan lokasi dan memasang garis pembatas. "Bagaimana kejadian pastinya, Bu Ratna?" tanya seorang petugas polisi bertubuh tegap sambil memegang buku catatan kecil di ruang tamu. Ratna duduk bersandar di kursi kayu dengan wajah pucat pasi. Kain sarung bersih yang dipinjamkan oleh tetangga menyelimuti tubuhnya yang masih lemas. Ia memegang cangkir teh hangat dengan jemari yang terus bergetar. "Malam itu hujan sangat deras, Pak," kata Ratna dengan suara parau yang tertahan di tenggorokan. "Mas Joko sedang menyiapkan bahan di dapur sendirian. Saya berada di kamar karena perut saya sakit akibat pendarahan. Tiba-tiba saya mendengar suara benturan keras dan jeritan. Saat saya ke dapur, panci kuah yang mendidih sudah terguling." Ratna menghentikan kalimatnya, menunduk dalam-dalam seraya memejamkan mata. Air mata menetes pelan membasahi pipinya yang kempis. Pilihan untuk menyembunyikan kenyataan mistis tentang Simbah dan perkelahian mereka adalah satu-satunya cara agar ia tidak diseret ke dalam penjara atas tuduhan pembunuhan. Petugas polisi itu mengangguk-angguk pelan mencatat penjelasan tersebut. Hasil pemeriksaan sementara menunjukkan ini kecelakaan kerja, Bu. Suami ibu terpeleset di lantai yang licin lalu tersiram air mendidih. Kami juga menemukan sisa-sisa racikan bumbu yang aneh di dapur. Tetapi tidak ada tanda-tanda keterlibatan orang luar. Di luar rumah, desas-desus di antara warga mulai bermunculan. Beberapa orang yang kemarin mengamuk karena ketagihan kuah bakso kini saling berbisik dengan raut wajah cemas. "Aku sudah curiga dari awal," bisik seorang pria paruh baya kepada tetangganya di bawah pohon nangka. "Bakso itu tidak wajar. Setiap kali memakannya dadaku terasa panas dan aku selalu mimpikan sosok hitam tinggi besar." "Iya betul," saut tetangganya pelan. "Lihat saja kondisi dapurnya. Bau amisnya tidak hilang meski sudah disiram air kelapa. Itu pasti hasil penglaris." 2 hari setelah jenazah Joko dimakamkan secara sederhana di pemakaman umum desa, Ratna dibawa ke puskesmas terdekat. Dokter yang memeriksanya menyatakan bahwa janin di dalam kandungannya secara ajaib selamat dan dalam kondisi stabil, meski Ratna sempat mengalami pendarahan hebat. Kenyataan itu menjadi satu-satunya kekuatan yang tersisa bagi Ratna untuk melanjutkan hidup. Namun tinggal di rumah itu bukan lagi pilihan. Setiap kali malam tiba, angin yang berembus melintasi lorong dapur masih membawa jejak bau kemenyan dan amis darah yang samar. Dinding-dinding papan seolah merekam setiap detik pertumpahan darah dan jeritan terakhir suaminya. Pada hari kelima, Ratna memutuskan untuk menjual seluruh sisa aset warung, termasuk tanah dan bangunan rumah tersebut, kepada seorang tengkulak dari luar kota dengan harga murah. Ia tidak menginginkan 1 rupiah pun dari uang simpanan Joko yang tersisa di laci kasir. Seluruh uang hasil ritual penglaris itu ia serahkan kepada warga untuk melunasi sisa utang almarhum suaminya kepada Pak Saman. Sore itu, sebelum meninggalkan desa untuk selamanya, Ratna berdiri di halaman depan warung yang kini sudah tertutup rapat. Ia membawa sebuah obor bambu dan sebotol minyak tanah. Rasa trauma yang mendalam membakar dadanya, memanggil keberanian untuk memutus rantai kegelapan yang pernah tercipta di tempat tersebut. Ratna menyiramkan minyak tanah ke dinding papan area dapur belakang, tepat di lokasi tungku batu tempat panci maut itu pernah berdiri. Tangannya yang gemetar menyulut api pada obor bambu. "Semua kenangan buruk ini harus selesai di sini," bisik Ratna pada dirinya sendiri. Ia melempar obor berapi itu ke arah dinding kayu yang sudah tersiram minyak. Dalam hitungan detik, lidah api merah menyambar cepat, merayap naik membakar seluruh bangunan dapur. Asap hitam membumbung tinggi ke udara sore yang kemerahan. Beberapa warga berlarian mendekat untuk membantu memadamkan api, tetapi Ratna hanya berdiri membisu memandangi kobaran tersebut. Di dalam kepulan asap tebal yang membumbung ke langit, Ratna sempat melihat bayangan hitam tinggi besar perlahan menguap dan hancur dilalap api.
menandai berakhirnya masa-masa kelam warung bakso Sari Rasa. Dengan menggenggam tas pakaian sederhana di tangan kanan dan memeluk perutnya dengan tangan kiri, Ratna membalikkan badan. Tanpa menoleh lagi ke belakang, ia melangkah menuju stasiun kereta desa, siap memulai lembaran baru di tempat yang sangat jauh dari bayang-bayang Simbah. 5 tahun telah berlalu sejak api membumi hanguskan dapur warung di desa asalnya. Ratna kini menjalani kehidupan yang jauh lebih tenang di sebuah kota kecil di pesisir pantai. Kota yang sejuk dengan aroma angin laut yang segar membantunya mengikis trauma masa lalu. Di rumah sewa berdinding tembok putih yang sederhana, ia membuka kedai nasi uduk kecil-kecilan. Tidak ada mantra, tidak ada bumbu rahasia, dan tidak ada darah yang ternoda. Semua ia jalankan dengan jujur, kerja keras, dan doa yang tulus. Buah hatinya lahir selamat pada suatu malam yang cerah 5 tahun lalu. Seorang anak laki-laki yang sehat dan tampan, diberi nama Bagas. Anak itu menjadi pelita tunggal dalam hidup Ratna, alasan utamanya untuk tetap berdiri tegar menghadapi sisa-sisa ingatan kelam tentang almarhum suaminya, Joko. Sore itu, gumpalan awan mendung menggelayut rendah di atas langit kota. Angin kencang berembus membawa uap air dari laut, menyapu halaman kedai nasi uduk milik Ratna. Pukul 5 sore, Ratna mulai membereskan barang-barang dagangannya. Ia menyapu lantai teras dengan sapu lidi, sementara Bagas kecil sedang duduk bermain mobil-mobilan kayu di atas meja makan. "Ibu, sebentar lagi hujan ya?" tanya Bagas dengan suara cadelnya yang polos. Matanya yang bulat menatap lurus ke arah langit yang makin memekat. Ratna tersenyum hangat, menghentikan sapuannya sejenak untuk memandangi anak tunggalnya. "Iya, Nak. Angkat mainanmu ya, kita masuk ke dalam rumah sebelum air hujan turun." "Baik, Bu," jawab Bagas patuh. Anak itu mulai memasukkan mainan kayunya satu persatu ke dalam kotak plastik. Namun saat angin dingin bertiup makin kencang melintasi pintu kedai, aroma aneh mendadak tercium di udara. Bau harum gurihi nasi uduk dan rempah-rempah yang sejak pagi memenuhi ruangan perlahan memudar. Sebagai gantinya, bau amis yang sangat samar merembes masuk dari celah pagar kayu depan. Bau itu teramat dikenal oleh Ratna, aroma yang telah terkubur 5 tahun lalu, bau amis darah dan minyak panas. Ratna membeku di tempatnya. Sapu lidi di tangannya bergetar pelan. Jantungnya berdegup kencang, menghantam dadanya dengan rasa cemas yang mendadak muncul dari dalam ingatan tergelapnya. Ia menoleh ke sekeliling teras, tetapi tidak ada siapa-siapa di sana selain dirinya dan Bagas. "Bagas, ayo cepat masuk," ajak Ratna dengan suara yang sedikit bergetar, mencoba menyembunyikan ketakutannya. Bagas yang sedang memegang mobil-mobilan kayu terakhirnya mendadak menghentikan gerakannya. Anak laki-laki itu tidak menjawab panggilan ibunya. Matanya terpaku lurus ke arah sudut ruangan kedai yang remang-remang. Tempat lampu minyak tua dipasang sebagai hiasan dinding. Suasana teras mendadak menjadi sangat sunyi. Suara deru angin pantai dan lalu lintas kendaraan di jalan raya seolah melenyap, digantikan oleh keheningan yang amat tebal. Hawa dingin yang tidak wajar merayap naik dari permukaan lantai ubin, menusuk hingga ke dalam telapak kaki Ratna. "Bagas," panggil Ratna lagi. Kali ini langkah kakinya mendekati meja tempat anaknya duduk. Bagas perlahan merapatkan kedua telapak tangannya di depan dada, mengatupkannya dengan gerakan kaku yang janggal. Bibir kecilnya mengukir senyuman tipis yang sangat asing, bukan senyuman khas anak berusia 5 tahun. Matanya tetap menatap lurus ke sudut ruangan yang gelap di mana bayangan-bayangan papan bergetar pelan. "Bagas sedang bicara sama siapa, Nak?" bisik Ratna dengan tenggorokan yang mendadak terasa kering kerontang. Bagas mengangkat tangan kanannya, menunjuk dengan jari telunjuknya yang mungil ke arah sudut gelap di dekat rak piring. "Ada Mbah di sana, Bu," kata Bagas dengan suara yang sangat tenang, tetapi datar tanpa nada. Darah Ratna seolah berhenti mengalir seketika. Tubuhnya membeku penuh horor. "Mbah? Mbah siapa, Nak? Jangan bercanda." "Kakek tua yang punggungnya bungkuk, Bu," lanjut Bagas polos, matanya berkilat memantulkan kegelapan di sudut teras. Kulitnya hitam basah. Dia berdiri di sana dari tadi melihat ke arah Bagas. Ratna membelalakan matanya, menatap sudut ruangan yang ditunjuk oleh anaknya. Di dalam remang-remang bayangan dinding,
Ia tidak melihat wujud fisik secara nyata, tetapi bau amis dan busuk kemenyan mendadak menyengat hidungnya dengan sangat tajam. Udara di sudut itu bergoyang pelan, membentuk siluet tinggi besar berpunggung bungkuk yang membisu di dalam kegelapan. "Dia bilang apa sama Bagas?" tanya Ratna. Tangannya gemetar hebat saat menarik tubuh kecil anaknya ke dalam pelukannya. Bagas menoleh ke arah ibunya, menatap wajah Ratna yang pucat pasi dengan tatapan polosnya. "Dia tidak bicara, Bu. Dia cuma tersenyum," bisik Bagas pelan. Lalu dia bilang, dia cuma datang untuk melihat anak yang dulu pernah dijanjikan untuknya. Mendengar kalimat itu, jeritan ketakutan tertahan di tenggorokan Ratna. Air mata dingin menetes deras membasahi pipinya. Ia memeluk tubuh Bagas dengan sangat erat, menyembunyikan wajah anak itu di dalam dadanya. Napas parau yang sangat dingin dan berbau bangkai terasa berembus pelan di balik tengkuk Ratna, disusul oleh suara bisikan gaib yang memantul langsung di dalam kepalanya, suara Simbah yang telah lama hilang. Darah tidak pernah benar-benar lupa. Petir menyambar keras di langit luar, disusul oleh curahan hujan deras yang menghantam atap rumah. Bersamaan dengan suara gemuruh itu, hawa dingin dan bau amis di sudut ruangan lenyap seketika. Suasana kedai kembali normal, meninggalkan suara guyuran air hujan yang membasahi bumi. Ratna terduduk lemas di lantai ubin sambil terus memeluk erat anak tunggalnya. Ia menyadari sebuah kenyataan yang teramat mengerikan. Meski perjanjian kelam telah dihancurkan dan nyawa Joko telah menjadi jaminan, bayang-bayang kegelapan dan ikatan gaib ilmu penglaris tidak pernah benar-benar musnah sepenuhnya. Teror itu akan selalu ada, tersembunyi di balik kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk menagih sisa takdir yang pernah tersentuh oleh ilmu hitam.